Udah siap belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sepertinya anak-anak kurang semangat ya. Ulangi lagi ya. Jika ibu menanyakan apa kabar anak-anak, anak-anak menjawab baik, sangat baik, luar biasa. Oh yeah. Bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ulangi ya. Apa kabar anak-anak? Baik. Sangat baik. Luar biasa. Luar biasa. Oh yeah. Oke anak-anak. Terima kasih ya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak semua karena sudah bersedia hadir dan mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, sehingga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah anak-anak sudah ada yang mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Udah, Bu. Oke, apakah anak-anak sebelumnya sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Bu. Oke, maka saya akan menjelaskan bahwasannya bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang akan dibahasnya. Nah, anak-anak di sini sebagai anggota kelompok dan saya di sini sebagai pemimpin kelompok, yaitu terdiri dari 8 sampai 12 anggota kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah upaya pengembangan pribadi agar berani berbicara di depan umum, mampu menanggapi pendapat orang lain, mengemukakan pendapatnya, mengemukakan pengalamannya, mengemukakan ide dan gagasan barunya, mampu bertenggang serta berkembang minat dan bakatnya anak-anak di sini. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengikuti bimbingan kelompok ini, ketika anak-anak ingin menyampaikan pendapat atau mengemukakan ide, maka anak-anak angkat tangan terlebih dahulu. Jika sudah dipersilahkan, barulah anak-anak dapat mengungkapkannya, pendapatannya ataupun ide dan gagasan barunya, atau menanggapi pendapat orang lain secara lugas, maaf ya. Lalu secara lugas, terbuka, dan sukarela. Tidak ada paksaan. Jika di dalam bimbingan kelompok ini terdapat hal-hal yang bersifat pribadi atau privasi, maka anak-anak bisa merahasiakannya. Jangan sampai orang luar atau kelompok lain mengetahuinya. Apakah anak-anak semua dapat memahaminya? Bu. Oke, baik. Sebelumnya, apakah anak-anak di sini sudah mengenal antara satu sama lain? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Jika sudah, Ibu kan belum saling mengenal nih antara satu sama lain. Kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalan ini saya minta untuk menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan warna kesukaan. Dimulai dari saya ya, dan dilanjutkan oleh orang yang namanya diawali dari huruf A ya. Oke, nama saya Putri Khadijatun Nurul Ainun, bisa dipanggil Putri. Warna kesukaan saya warna pink. Selanjutnya. Nama saya Akila Humaira Abdullah, bisa dipanggil Akila. Warna kesukaan saya warna biru. Hai Akila.
Hai Bu. Hai Akila dong, hai Akila. Selanjutnya, Nama saya Baby Sinta Mustika, bisa dipanggil Baby. Saya suka warna biru. hai Baby. Selanjutnya, Nama saya Age Vira Nur Fatmatul Zahra, bisa dipanggil Vira, warna kesukaan saya hitam. hai Vira. Selanjutnya, Nama saya Fatul Hadijah, warna kesukaan saya putih. hai Iva. Selanjutnya, Nama saya Putri Rahel Zikar, bisa dipanggil Rahel. Warna kesukaan saya biru dan banyak sih. hai Rahel. Selanjutnya, Nama saya Rana Safa Azahra, biasa dipanggil Rana. Warna kesukaan saya hitam. hai Rana. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feliza Triviana Wibowo, bisa dipanggil Feli, atau Peli, atau Pei, terserah. Warna kesukaan saya warna kuning. hai Feli. Udah semua ya? Saya. Oke, udah saling kenal ya antara satu sama lain. Nah, Inza belum. Bu, Finza belum, Bu. Finza, oke maaf Finza, silahkan. Nama saya Fiza Beda Nadira, bisa dipanggil Finza. Nama warna kesukaan saya warna merah dan hitam. Hello Finza. Oke ya, kita udah saling perkenalan. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, saya akan menjelaskan tentang tata cara melaksanakan bimbingan kelompok. Anak-anak diharapkan untuk mengungkapkan pendapatnya secara sukarela, terbuka, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya, jika ada anak-anak yang ingin mengungkapkan pendapatnya, anak-anak diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika sudah dipersilahkan, maka anak-anak boleh untuk mengungkapkannya, menyanggah ataupun bertanya. Jika di dalam bimbingan kelompok ini terdapat hal-hal yang bersifat pribadi ataupun privasi, maka anak-anak bisa merahasiakannya dan jangan sampai orang lain mengetahuinya. Apakah anak-anak dapat memahaminya? Paham, Bu. Oke. Baiklah anak-anak, jika sudah memahaminya. Baiklah, apakah anak-anak di sini sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Jika sudah siap, oke anak-anak, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini ada 2 topik pembahasan, yaitu topik bebas dan topik tugas. Yang dimana topik bebas adalah topik yang diajukan oleh teman-teman semua, yang mana topiknya bersifat umum, misalnya game online, narkoba, dan lain-lain gitu ya. Tetapi kalau misalkan topik tugas ini adalah topik yang sudah disiapkan oleh saya sebagai pemimpin kelompok. Maka dari itu, kita di sini akan menggunakan topik tugas, yang dimana topik yang sudah disediakan oleh saya sebagai pemimpin kelompok. Apakah anak-anak dapat memahaminya? Bisa. Bisa, Bu. Paham, Bu. Bisa ya. Baik anak-anak, di sini kita akan menggunakan topik tugas, yaitu topik kiat maaf teman-teman, maaf anak-anak. Baik anak-anak, di sini kita akan menggunakan topik tugas yang dimana topik yang sudah disiapkan oleh saya ya, yang berjudul mengenai kiat mencari teman dan disenangi oleh teman. Nah, pastinya anak-anak di sini sudah memasuki di jenjang MTS ya, ataupun sekolah pertengahan ya, sekolah menengah gitu ya.
yang dimana dari SD ke masuk ke MTS ataupun ke SMP ini anak-anak menghadapi lingkungan yang baru dan dunia yang baru gitu. Pastinya anak-anak juga di sini mencari teman yang baik dan disenangi oleh teman, bukan? Iya, Bu. Nah, iya ya. Oke, anak-anak, jika itu di sini Ibu akan bertanya, apakah anak-anak mengetahui apa sih yang dimaksud dengan teman? Siapa yang ingin berpendapat? Apa sih yang dimaksud oleh teman gitu? Siapa yang ingin berpendapat? Ya, silahkan Akila. Teman adalah satu orang atau lebih yang mengetahui diri kita dan kita juga tahu diri mereka. Oke, terima kasih Akila. Jadi menurut Akila teman itu adalah yang mengetahui kita ataupun kita juga mengetahui teman kita gitu ya. Oke, terima kasih Akila. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Oke, silakan Rahel. Maaf Vira sehabis Rahel ya. Silakan Rahel. Menurut saya, teman adalah orang yang mau mendengarkan, mau mengerti keinginan kita, dan mungkin dia adalah orang yang berarti dan dapat merubah kehidupan kita. Oke, terima kasih Rahel. Jadi menurut Rahel itu teman itu yang mengerti kehidupan kita gitu ya. Oke, terima kasih. Silahkan Vira. Kalau menurut saya, teman itu orang yang mau mendengarkan keluh kesah kita, Bu. Oke, terima kasih Vira. Jadi menurut Vira, teman itu adalah yang mendengarkan keluh kesah kita gitu ya. Terima kasih. Siapa lagi yang ingin berpendapat atau sudah? Tidak ada ya? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpendapat. Benar apa kata teman-teman semua di sini. Namun saya di sini akan sedikit menambahkan bahwasannya berteman yang sehat yakni hubungan pertemanan yang dapat memberikan dampak positif dan saling menginspirasi antara satu sama lain. Oke teman-teman, Ibu juga ingin menanyakan ya, menurut anak-anak, mengapa sih kita harus mempunyai teman gitu? Siapa yang ingin berpendapat? Kenapa sih kita tuh harus memiliki teman gitu? Siapa yang ingin berpendapat? Kenapa sih kita tuh harus memiliki teman? Kalau misalnya kita nggak memiliki teman gimana gitu? Siapa yang ingin berpendapat? Oke, silakan Akila. Karena manusia adalah makhluk sosial. Oke, sudah? Ya, itu saja. Terima kasih Akila. Jadi kenapa sih kita harus memiliki teman? Menurut Akila karena kita tuh makhluk yang sosial gitu, yang berbau sama orang lain gitu ya. Terima kasih Akila. Selanjutnya siapa lagi yang ingin berpendapat? Sudah, tidak ada yang ingin berpendapat lagi. Sudah. Oke, terima kasih ya. Benar sekali bahwa yang disampaikan oleh Akila, kita tuh sebagai makhluk yang sosial yang berbaut pada orang lain gitu ya. Tapi di sini Ibu juga ingin menjelaskan kenapa sih kita tuh harus memiliki teman, karena yang pertama itu kita harus berani gitu. Gimana seorang teman bisa membuat kita lebih berani, terutama dalam melawan rasa malu dan segan. Jadi manfaat teman itu bisa memberikan kita rasa berani gitu agar tidak takut gitu ya. Lalu yang kedua juga belajar, di mana kita pasti punya persamaan dan perbedaan dengan teman. Perbedaan dengan teman ini bisa dijadikan alat untuk belajar menghadapi perbedaan gitu. Jadi kalau misalkan kita memiliki teman, pasti memiliki perbedaan-perbedaan gitu ya. Jadi banyak banget pengalaman teman kita yang kita belum merasakannya gitu. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman teman kita gitu. Terus yang ketiga itu senang, yang dimana
kita pasti punya masalah sebagai manusia. Seperti nilai ulangan yang jelek, kita kadang segan untuk menceritakan masalah seperti itu kepada orang tua. Namun jika kita memiliki teman, kita bisa menceritakannya dengan teman. Siapa tahu teman kita juga punya saran untuk masalah kita itu. Bercerita dengan teman juga bisa membuat kita lebih tenang dan senang gitu. Jadi kalau misalkan rata-rata juga kalau misalkan memiliki masalah, kita pasti pertama ceritanya kepada teman gitu ya, lalu kepada orang tua gitu. Jadi teman juga bisa untuk menceritakan apa yang kita rasakan gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa, Oke, Bu. selanjutnya siapa sih teman yang baik itu menurut anak-anak? Siapa yang ingin berpendapat? Teman yang baik itu seperti apa gitu? Oke, bentar ya. Yang pertama Ifatul, lalu Rahel, dan lalu Gifari. Lalu Vira. Ya, silakan Ifatul. Teman yang baik itu menurut anak-anak gimana sih gitu? Silakan Ifatul. Menurut saya, teman yang baik itu teman yang dapat dipercaya dan teman yang dapat diandalkan. Terus teman yang bisa menuntun kita ke jalan atau pergaulan yang lebih baik. Oke, terima kasih Ifatul. Jadi menurut Iva itu teman yang baik itu teman yang dapat dipercaya gitu, ataupun teman yang membawa kita ke hal-hal yang positif gitu ya. Terima kasih Ifatul. Selanjutnya Rahel ya, lalu Vira. Selanjutnya Rahel. Menurut saya, teman yang baik tidak akan memaksakan kehendak kepada kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita mau. Dia juga tidak akan membicarakan hal-hal buruk tentang kita kepada orang lain. Oke, terima kasih Rahel. Jadi menurut Rahel itu teman yang baik itu teman yang tidak menceritakan keburukan kita kepada orang lain gitu ya. Jadi merahasiakan apa yang kita ceritakan gitu ya. Terima kasih Rahel. Selanjutnya Vira. Menurut saya, teman baik itu teman yang selalu ada saat senang maupun susah. Oke. Orang yang selalu mendukung kita dan teman itu orang yang siap untuk kita jadikan. Terus kan? Dan teman itu orang yang siap untuk kita jadikan sandaran ketika saya sedang capek. Oke, terima kasih Vira. Menurut Vira, teman yang baik itu teman yang ada di saat kita senang maupun susah gitu ya. Lalu teman yang baik juga teman yang rela bahunya disandarkan oleh kita gitu ketika kita sedih gitu ya. Terima kasih Vira. Selanjutnya siapa lagi yang ingin berpendapat? Tidak ada ya? Oke, jika tidak ada, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpendapat. Saya ingin menegaskan kembali yaitu bahwasannya teman yang baik itu adalah teman yang dapat mendekatkan diri pada saat ilahi gitu. Misalkan seperti dalam halnya menasehati gitu, bukan hanya saja tolong menolong, tetapi teman juga mengingatkan kita akan selalu dosa-dosa kita seperti itu. Selanjutnya, menurut anak-anak yang di sini, bagaimana sih kita mencari teman yang baik dan disenangi oleh teman? Siapa yang ingin berpendapat? Bagaimana sih kita itu mencari teman yang baik dan disenangi oleh teman gitu? Gimana sih cara kita mencari teman yang baik gitu dan disenangi oleh teman? Siapa yang ingin berpendapat? Gimana sih cara kita mencari teman yang baik gitu dan disenangi oleh teman? Ada yang ingin berpendapat? Vira ya? Ya, silakan Vira. Kita harus bersikap baik kepada semua orang dan jangan memaksa orang lain untuk mau berteman dengan kita. Oke. Terima kasih Vira.
Jadi menurut Vira itu gimana sih cara kita mencari teman yang baik itu? Jadi ketika kita ingin mencari teman yang baik, kita juga harus baik juga gitu ya kepada teman kita gitu ya. Oke, terima kasih Vira. Selanjutnya siapa lagi yang ingin berpendapat? Selain Vira? Sudah cukup? Sudah cukup belum? Oke, silakan Akila ya. Silakan Akila. Menurut saya, jadilah versi terbaik diri sendiri, dan kita harus bisa nge-treat mereka dengan baik dan tidak berkhianat sehingga dapat dipercaya dan disenangi oleh teman. Oke, terima kasih Akila. Jadi menurut Akila itu kita harus berbuat baik gitu dan jangan berkhianat gitu ya. Oke, terima kasih Akila. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Tidak ada. Sudah cukup. Sudah cukup belum? Oke, sudah cukup ya. Oke, sudah cukup. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah berpendapat. Di sini saya akan menjelaskan kembali upaya akan mendapatkan teman yang baik dan disenangi oleh teman. Jadi benar apa yang dikatakan oleh teman-teman, jadi benar apa yang dikatakan oleh anak-anak semua. Karena ketika diri kita sudah baik, ketika diri kita sudah berusaha untuk lebih baik, maka kita akan mendapatkan lingkungan yang baik gitu. Jadi misalnya kita merasa diri kita belum baik, maka kita akan mencari teman yang baik gitu, supaya diri kita menjadi lebih baik. Maka dari itu, jadilah diri sendiri untuk lebih baik. Nah, cara berbicaranya jangan sampai menyakiti orang lain ataupun sikap kita juga jangan sampai menyakiti orang lain. Karena akan ada yang namanya balas dendam. Jika kita kasar dengan teman, lalu temannya itu sakit hati, maka dengan perkataan atau sikap kita pastinya akan ada gangguan-gangguan seperti itu. Bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Oke. Maka anak-anak sudah mengetahui betul bahwasannya mencari teman dan disenangi oleh teman? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, teman-teman. Baik, setelah ini semoga anak-anak bisa dapat mencari teman dan disenangi oleh teman ya. Ya, amin. Oke, terima kasih kepada anak-anak. Oke, anak-anak, maaf ya. Sebelumnya di sini saya ingin mengetahui komitmen dari anak-anak semua untuk mencari teman dan disenangi oleh teman. Itu bagaimana? Yang sudah kita bahas dari topik dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, siapa yang ingin berkomitmen? Berkomitmen semuanya ya, apa yang sudah kita bahas tadi bimbingan kelompok gitu. Siapa yang ingin berkomitmen? Satu-satu ini ya. Siapa yang ingin pertama berkomitmennya? Ini komitmen dari apa yang kita sudah bahas topik tadi gitu, kiat mencari teman dan disenangi oleh teman. Komitmen anak-anak ini kayak gimana sih gitu? Apa komitmennya saya ingin menjadi diri saya yang baik agar saya memiliki teman yang baik juga gitu. Siapa yang ingin berkomitmen? Satu-satu ya. Semuanya berkomitmen gitu agar semoga komitmen kalian juga bisa gitu. Siapa yang ingin pertama berkomitmen? Siapa yang ingin berkomitmen? Semuanya ya ini. Oke, silahkan Feliza yang pertama komitmennya.
Mungkin dengan adanya bimbingan Suaranya diri ini, yang materi kita pelajari, biar menjadi teman dengan saya itu lebih gimana ya? Kayak saling mendukung, saling support, dan terus kalau ada salah, saling membenarkan. Mungkin itu aja sih, Bu. Oke, terima kasih Feliza atas komitmennya. Selanjutnya. Oke, anak-anak di sini siapa lagi yang ingin berpendapat? Maaf, maksudnya berkomitmen yang sudah kita bahas tadi. Oke, silakan Akila. Saya ingin menjadi teman yang baik dan memberi hal-hal positif ke teman-teman saya. Oke, terima kasih Akila komitmennya. Sama-sama. Siapa lagi? Oke, silakan Iva. Saya ingin menjadi teman yang menyenangkan, dapat diandalkan, dan dapat dipercaya agar saya bisa disenangi dan mendapat teman. Oke, terima kasih Iva komitmennya. Selanjutnya siapa lagi? Ya, silakan Rahel. Maaf Rana, Rahel dulu baru Rana ya. Saya akan mencoba untuk bersikap lebih baik agar teman-teman akan senang kepada saya. Oke, terima kasih Rahel komitmennya. Selanjutnya Rana. Saya ingin belajar untuk mendengarkan, berkata jujur, dan menyesuaikan diri agar bisa mendapatkan teman yang lebih baik. Oke, terima kasih Rana komitmennya. Selanjutnya siapa lagi? Ya, silahkan Vira. Maaf, Baby. Habis Vira, baru Baby ya. Silahkan Vira. Saya ingin menjadi teman yang baik dan juga bisa menasihati teman saya ketika teman saya sedang melakukan kesalahan. Udah. Oke, terima kasih Vira komitmennya. Selanjutnya? Ya, silakan Saya Baby akan Sinta. Kalau saya memenuhi satu sama lain seperti tepat dan memperhatikan. Kenapa? Maaf, kurang jelas. Saya memenuhi satu sama lain seperti memperhatikan dan tepat dalam pendapat. Oke, terima kasih Baby Sinta. Selanjutnya? Finza ya? Saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan menyenangkan agar bisa diterima dengan baik oleh teman-teman saya. Oke, terima kasih Finza. Selanjutnya siapa lagi yang belum? Sudah semua ya? Sudah semua, Bu. Iya, Bu. Oke. Terima kasih kepada anak-anak semua. Semoga komitmen yang anak-anak ucapkan bisa dapat dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin setelah ini anak-anak semakin yakin kepada diri sendiri bahwasannya anak-anak di sini akan menjadi teman yang baik atau teman yang disenangi oleh temannya gitu ya. Amin. Semoga anak-anak di sini komitmennya bisa berkomitmen ya. Amin. Selanjutnya anak-anak baik anak-anak bimbingan kelompok ini akan segera berakhir gitu. Untuk itu saya ingin mengetahui kesan-pesan anak-anak dari topik yang sudah kita bahas gitu. Kesan-pesannya apa sih di dalam bimbingan kelompok ini gitu. Kesan-pesannya apa sih dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Siapa yang ingin menyampaikan kesan-pesan? Kesan-pesan dari kegiatan bimbingan kelompok. Ya, silakan Akila. Kesan-pesan saya adalah saya mempelajari hal-hal yang bermanfaat dari kegiatan ini dan semoga kegiatan bimbingan selanjutnya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Amin. Akila atas kesan-pesannya. Sama-sama. Siapa lagi? Yang ingin menyampaikan kesan-pesannya gitu. Silahkan Vira.
dari sini saya jadi tahu gimana jadi menjadi teman yang baik dan bisa mencari teman yang lebih baik lagi. Oke. Terima kasih Vira. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menyampaikan kesan-pesan? Silahkan Iva. Bimbingan ini sangat bermanfaat dan semoga dalam bimbingan ini kita dapat menjadi teman yang lebih baik dan mendapat teman yang baik. Terima kasih Iva. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menyampaikan kesan-pesan? Sudah ada ya, cukup. Oke, jika sudah kesan-pesannya. Oke anak-anak, apakah pembahasan ini akan kita lanjutkan? Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, nanti Siap, Bu. waktu dan tempat akan saya informasikan ya kepada anak-anak, apa itu lewat Zoom atau lewat Google Meet ya. Baik, Bu. Oke anak-anak, Baik, Bu. sebelum kita akhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Mengucapkan alhamdulillah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dari awal sampai akhir ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bu. Dadah, sampai ketemu nanti. Iya. Bu.